Hal wajib yang harus diperhatikan kalau teman-teman beli motor bekas dengan kondisi yang ya apa adanya, gitu-gitu aja. Sebenarnya ada yang harus diperhatikan dan saya akan sharing di video kali ini tentang itu semua. Yuk kita bahas. Oke, beli motor bekas dengan kondisi murah mungkin ya banyak jadi perhitungan beberapa orang ya kan. Termasuk saya juga kadang kepikiran untuk itu, tapi menyesuaikan kebutuhan juga. Ya pertimbangannya daripada kredit yang ribet dan panjang bisa 2 tahun sampai 4 tahun. Kalau memang bisa beli bekas sesuai dengan kebutuhan dan bisa dipakai tanpa harus ribet, kenapa enggak ya kan? Tapi ada hal yang harus teman-teman perhatikan dalam pembelian motor bekas. Kalau masalah bodi sih ya udah, itu urusan fisik bisa diperbaiki. Tapi untuk urusan dalam selain body saya rasa itu bisa jadi PR. Nah, di sini hal pertama yang harus diperhatikan yaitu dari segi mesin. Dalam artian penyegaran mesinnya. Jadi teman-teman beli motor bekas dicek aja yang utama itu adalah bagian mesinnya. Kalau mesinnya enak setelah dibeli harus dilakukan itu penyegaran mesin. Bisa dari ini sih CVT-nya. CVT itu ya mekanisme dari simetiknya. Terus dari internal mesinnya, dari mesin motornya sendiri, juga dari kaki-kaki. Yang pertama yang harus diperhatikan sekali sih dari ini ya, dari internal mesinnya. Dicek juga apakah ada masalah, atau kompresinya gimana, atau gimana. Semuanya dicek di internal mesinnya, dicek di bengkel yang teman-teman andalkan, yang dipercaya. Mungkin kalau nggak mau ngecek di bengkel resmi, takut terlalu mahal gitu ya, cek aja di bengkel yang menurut teman-teman hebat. Selanjutnya di bagian ini sih, kalau dari CVT-nya mungkin biasanya nggak terlalu dicek terlalu ini ya, mungkin hanya pergantian di V-beltnya ya, di pan beltnya aja itu diganti. Untuk mekanisme yang lain-lain seperti polinya, seperti puli itu nggak terlalu ini ya, biasanya sudah kedengeran. Kalau memang ada masalah sebelum kita beli biasanya kedengeran, kayak longgar, kayak oblak atau apa, biasanya kedengeran. Terus yang penting juga di sini, yang penting juga saya tulis itu peremajaan suspensi. Nah, kalau peremajaan suspensi saya rasa penting karena usia di sekitar 7 tahun lebih itu di motor bekas mungkin ya, kalau di 7 tahun 5 tahun ya, 5 tahun 7 tahun bahkan lebih dari itu, suspensi saya rasa pasti ada sebagian yang kena. Apalagi kilometernya cukup tinggi ya, di sekitaran 100.000 misalkan, itu pasti ada yang kena. Jadi nggak apa-apa, langsung aja diganti peremajaan suspensi, diganti aja suspensi depan sama belakangnya. Misalkan nggak mau beli baru ya beli bekas aja di loa, asalkan bisa dipakai masih enak, nggak masalah. Atau juga misalkan mau diservis, mau di ini ya, mau dibenerin juga bisa. Intinya jangan pakai suspensi yang nggak enak, yang mati itu jangan. Usahakan suspensinya sehat, karena itu juga penting sih sebagai keselamatan berkendara. Terus selain semua itu, selain penyegaran mesin di area CVT, internal mesin, terus juga di kaki-kaki, kelengkapan dokumen juga sangat penting. Dari segi BPKB, STNK, teman-teman juga harus lihat nomor mesin, nomor rangka, semuanya harus dicocokin dan harus benar. Kalau memang ada biasanya nilai plus ya, itu buku servis, tapi biasanya agak susah ditemuin. Cuman nggak apa-apa, kalau ada ya sudah, itu sebagai nilai plus. Oke, saya rasa itu aja videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.